Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua ya teman-teman sekalian. MKP kelas B hari ini. Ya, alhamdulillah, Pak. Sehat. Ya. Alhamdulillah. Oh, ada Jajan di sana. Jajan, ada Ibnu ini saya lihat ya. Ada Haikal ya. Ya, Saiful dan kawan-kawan. Baik, mohon maaf sedikit terlambat 10 menit teman sekalian. Maklum di hari pagi ini banyak aktivitas yang harus diselesaikan dahulu. Baik, hari ini kita masuk di pertemuan pertama kelas manajemen keuangan perbankan. Ya. Apakah sudah bisa mengakses My Class semuanya teman sekalian? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, sudah semua ya. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah saya ingin akan menyampaikan sedikit tentang teknis perkuliahan kita ya dengan My Class dan lain sebagainya. Kalau emang Anda sekarang masih belum membuka My Class, mungkin silahkan Anda membuka My Class Anda masing-masing. Sudah saya invite dan enroll semua mahasiswa yang masuk dalam MKP kelas B. Baik, saya mulakan saja teman sekalian di My Class Anda. Sudah saya buat. Jadi di sini adalah mata kuliah manajemen keuangan dan perbankan. Kode mata kuliahnya adalah EI 19128. 3 SKS. Lalu ini ada skema operasional Bank Syariah, ini sekedar hanya untuk tampilan depan saja ya. Jadi bukan materi yang kita bahas sepenuhnya nanti. Kemudian untuk nama pengajar di situ sudah Anda lihat. Jadi mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen dalam skema team teaching. Jadi untuk pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8 nanti saya akan mengampu Anda ya. Kemudian untuk pertemuan ke-9 ya hingga pertemuan ke-16 nanti akan diampu oleh Ibu Lilis. Untuk details ke email, kemudian nomor HP dan sebagainya, Anda sudah bisa dapatkan di My Class semuanya ya. Kemudian nanti untuk teknis perkuliahannya, teman sekalian, jadi mata kuliah ini sejatinya adalah mata kuliah yang menggabungkan 2 aspek perbankan. Kalau Anda perhatikan di gambar yang ini, yang skema operasional bank ini, baik itu syariah maupun konvensional, sejatinya perbankan itu memiliki 2 sisi. Kalau boleh saya mungkin klasifikasi menjadi left hand side dan right hand side. Jadi left hand side inilah hubungan antara nasabah ya dengan perbankan, atau bisa kita katakan sebagai sisi pendanaan. Lalu dari sebelah perbankan dan juga ke peminjam itulah sisi penyaluran atau pembiayaan atau kredit, atau sisi sebelah kanan. Jadi saya akan fokus di sebelah kiri untuk pertemuan pertama ini hingga pertemuan ke-8. Jadi sisi pendanaan. Baik dalam perspektif konvensional maupun yang konsep syariah, artinya operasionalnya, aplikasinya begitu. Bagaimana kira-kira. Jadi kedepannya mata kuliah ini akan banyak praktek atau aplikasi dalam konteks sehari-hari. Jadi teori itu sifatnya sebagai pengantar saja. Baik, berikutnya teman sekalian, di deskripsi mata kuliah Anda bisa baca secara mandiri. Jadi mata kuliah ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana operasional bank, baik itu konvensional maupun syariah, ya. Kemudian bagaimanakah mekanisme kerjanya. Sehingga nanti pada akhir pembelajaran di semester ini, Anda diharapkan bisa memahami konsep dan operasional pendanaan pada perbankan, dan juga konsep operasional pembiayaan pada perbankan. Jadi 2 sisi tadi. Kenapa jasa tidak dipakai, Pak? Karena ada 3 aktivitas perbankan sebenarnya kan. Ada pendanaan, pembiayaan, dengan jasa. Jasa ini sebenarnya juga termaktub dalam pendanaan atau pembiayaan juga, karena dia porsinya juga kecil. Ya. Jadi nanti sambil lalu jasa kita bahas, namun fokusnya adalah pada aspek pendanaan dan aspek pembiayaan. Lalu untuk outcome mata kuliah, apa yang kita ingin harapkan dari Anda sebagai mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini?
tentunya ada hard skill dan soft skill. Nanti coba kita akan elaborasi dengan beberapa aktivitas. Yaitu hard skill-nya berupa adalah behavior. Nanti kita lihat bagaimana. Lalu soft skill-nya adalah penguasaan pengetahuan pastinya. Anda memahami bagaimana teori dan praktek daripada aspek-aspek tadi. Lalu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Bisa Anda baca sendiri. Lalu untuk peta kompetensinya, teman sekalian, jadi kita akan mencoba memapping kompetensi dari teman-teman mahasiswa. Jadi Anda diharapkan ketika mengikuti mata kuliah ini, Anda tidak hanya sekedar paham, namun juga Anda bisa menguasai dan bisa mengaplikasikan dalam konteks sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar memahami, tapi aplikatif juga ketika Anda berjibaku dengan dunia perbankan dan keuangan. Lalu untuk glosari ini sekedar hanya istilah-istilah umum yang barangkali dibutuhkan. Ya, ada bank, perhimpunan dana, dan saya kira Anda sudah bisa baca secara mandiri. Lalu referensi yang kita pakai, ini ini bukan buku wajib ya, ini sekedar hanya referensi. Anda bisa menambahkan dalam konteks Anda sendiri. Lalu untuk metode perkuliahannya, kita akan menggunakan berbagai macam metode. Yang pertama tentunya tatap muka virtual dan juga mungkin langsung. Nanti akan kita diskusikan detailsnya dengan ketua atau wakil ketua kelas. Lalu dengan My Class. Jadi My Class ini sebagai center pembelajaran karena dia memiliki berbagai macam fitur-fitur yang bisa mengarahkan Anda mencapai kompetensi itu. Lalu quiz, ya. Lalu ada ujian kompetensi dan penugasan. Lalu aspek penilaiannya, teman-teman sekalian. Di sini kami sepakat dengan Ibu Lilis, kita akan menilai dalam 4 aspek utama, ya, yaitu yang pertama adalah terkait dengan ujian kompetensi yang kita lakukan insya Allah 4 kali selama 1 semester. Jadi nanti masing-masing 15%, ya, dan total semuanya adalah sekitar 60%. Kemudian yang kedua, ya, selain aspek ujian kompetensi, kita juga akan lakukan yaitu aspek penugasan. Jadi penugasan ini nanti ada sekitar 20%. Nanti berapa kali penugasannya kita buat fleksibel ya, nanti lihat situasi. Lalu untuk kuisnya kita upayakan 3 kali, masing-masing 5%, dan kehadiran atau absensi adalah 5%. Total semua adalah 100%. Inilah grading yang kita gunakan, teman sekalian. Jadi Anda silakan ingin posisi di mana, apakah posisi di A, AB, atau E. Silakan Anda bisa mengukur dan mempersiapkan masing-masing sejak sekarang. Berikutnya untuk jadwal mata kuliahnya. Mata kuliah ini ada 4 sesi, A, B, C, D, ya. Dan saya berharap teman-teman yang di kelas B ini sudah settle di sini. Jadi tidak ada kemudian pretensi untuk pindah ke kelas yang lain, atau mungkin Anda ingin mengganti yang lain, karena sudah tersetting dalam sistem My Class. Jadi ini jadwal Anda sudah saya siapkan di sini, hari apa, jam berapa, kemudian in case nanti ada offline class, ruangannya di mana. Sudah kita setting sedemikian rupa dan details. Berikutnya adalah announcements di bagian kedua. Jadi nanti Anda diwajibkan setiap minggunya untuk melakukan absensi kehadiran. Mungkin sekarang bagi yang sudah mengakses My Class, mungkin bisa mohon dibantu untuk mengklik absensi kehadirannya, teman sekalian. Kita mungkin absensi bareng-bareng, atau mungkin Anda sudah ada yang absensi sebelumnya. Silakan Anda klik di situ, bagi yang sudah mengakses. Saya berikan Anda panduan seperti ini. Jadi absensi ini hanya bisa dilakukan ketika pada jam kuliah saja. Jadi Anda hanya bisa absensi, kalau kita klik di sini ya. Jadi Anda hanya bisa kuliah pada absensi hanya pada jam kehadiran. Apakah ada yang terkendala dengan absensi, teman sekalian? Atau ada yang sudah bisa mengklik? Saya mohon responnya, memastikan saja. Sudah bisa, Pak. Tapi kalau Pak, punya saya tidak bisa, Pak. kelas B-nya nggak ada ya, Pak? Ya, available cuma kecuali untuk kelas A, C, D gitu.
Oh, kelas itu ada yang bisa tadi teman-teman sekalian tadi? Ada yang bisa yang mana itu? Mbaknya kok ada yang bisa ada yang nggak bisa? Oke ya, jadi tampilannya itu seperti ini teman sekalian. Jadi ini adalah absensi ya untuk kelas sudah saya klasifikasi berdasarkan grup. Ini kelas B. Ya, jadi ini. Nah, kelas B nanti ini adalah hari ini periodisasinya adalah antara jam 7 pagi hingga jam 8.30 pagi. Ya. Dan ini akan dilakukan automatically setiap minggunya. Jadi Anda hanya mengabsen, mengklik sekali saja. Yang bisa tadi klik-kliknya di mana, Mbak? Mungkin bisa di-share, Mbak, pengalamannya, Mbak. Atau Mas yang tadi bisa? Saya tadi bisa, Pak, cuma ini restricted available unless untuk MKP kelas A, C, D. Jadi cuma untuk baru kelas A, C, D. Yang kelas B-nya. Oh, Anda kelas B atau kelas C atau kelas B? Saya kelas B, Pak. Makanya saya ini, Pak, saya tanya ke Bapak. Ini cuma bisanya saya munculnya ini di sini bisanya ini cuma untuk kelas A, C, D doang sih, Pak. Restricted. Oh, gitu ya. Iya. Nah. Artinya tidak bisa diakses ya, Mas ya? Untuk kelas B, iya, Pak. Oke, baik. Nah, ini kan informasi begini kan penting. Pak, ya? Ada yang bisa? Atau ada yang punya pengalaman yang berbeda mungkin sebelum saya resetting lagi di sini? Semuanya sama ya? Yang kelas B ya? Iya Pak, saya juga masih belum ada ininya nih, kelasnya. Oke, baik. Kalau memang tidak bisa, berarti saya resetting kembali di sini untuk kelas yang tadi. Jadi untuk attendance ini saya setting secara otomatis teman sekalian. Jadi artinya ketika Anda membuka My Class pada jam 7 hingga jam setengah 9, maka Anda otomatis akan terabsensi begitu. Karena khawatir lo Anda diberikan untuk secara mandiri, khawatirnya mungkin lupa ya. Tapi memang ini perlu dibuat secara periodik setiap minggunya gitu. Oke, bagi yang tidak bisa saya setting lagi, nggak masalah ya. Nanti kita sambil lalu ya. Ini masih jam sampai setengah 9, nggak masalah. Saya lanjut dulu aja. Lalu untuk yang berikutnya, di sini ada di bawahnya attendance ini adalah ada international journals. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang kita punya di prodi ekonomi, ya teman sekalian. Kalau Anda lihat di masing-masing Anda itu, dan Anda diharuskan untuk melakukan absensi di sana. Coba Mas dan Mbak sekarang dicoba lagi masuk ke absensi masing-masing. Apakah masih bermasalah? Coba. Apakah sudah bisa? Atau terotomatis sudah akan tersetting di situ? Sudah Pak, sudah bisa. Sudah bisa ya. Anda tadi mengklik sendiri atau otomatis Mas Mbak? Di refresh dulu webnya Pak. Iya, Anda refresh dulu. Maksudnya Anda ketika absensi itu Anda otomatis atau Anda harus klik sendiri untuk absensi itu? Klik yang submit, Pak. Apa? Ada klik yang submit. Diklik submit, Pak. Oh, klik submit ya. Oh iya, artinya mandiri ya? Iya, Oh iya, Pak. sudah. Oke, baik. Ya udah, berarti yang penting Anda sudah tahu prosesnya, sudah tahu caranya, jadi tidak ada masalah nanti ketika Anda secara mandiri setiap minggunya. Oke, ini saya klik ya absensi ya. Oh iya ini ada ini kelas B.
Ya, kelas B, mana kelas B? Oke. Oke, Mas. Yang penting sudah absen semua. Kita lanjut lagi ya yang tadi. Nanti setiap minggunya Anda silakan melakukan itu ya sebagai bentuk absensi kehadiran. Nah, jadi untuk berikutnya, teman-teman, di sini saya ada 3 jurnal prodi ya yang sedang sekarang bagus kontennya. Jadi ada International Journal of Islamic Economics and Finance ya, ini dikelola oleh IPF, International Program. Lalu ada Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, ini oleh prodi reguler ya. Lalu ada Journal of Economics Research and Social Sciences, ini untuk mahasiswa. Nah, jadi ketiga jurnal ini menyediakan banyak sekali referensi-referensi bagus, bahkan berskala internasional dengan berbagai topik. Jadi mungkin kalau Anda nanti selama kuliah memerlukan referensi-referensi, Anda bisa klik link ini. Ya. Jadi silakan Anda elaborasi semua di dalam jurnal ini ada semua referensinya lengkap. Baik, sebelum saya lanjutkan di pertemuan pertama, kira-kira ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Mohon maaf Pak, ini perihal absensi tadi. Ini di klik user enrollment-nya ini absensi kehadiran MKP kelas A di sini, bukan kelas B. Oh, kelas B-nya belum belum ada. Iya Pak, ini kelas A. Oh, tadi. Oke. Berarti semuanya belum bisa absen tadi, teman-teman. Kalau saya bisa, tapi ini submitnya di kelas A Pak. Oke. Oke, gini aja, yang penting Anda sudah bisa absen dulu. Nanti saya resetting lagi ya, karena takes time. Nanti khawatir mengurangi waktu Anda. Nanti yang penting semuanya di sini sudah bisa absen. Nanti untuk resettingnya saya akan ulangi kembali. Oh ya, di sini kurang ini. B-nya nggak ada ini ya, betul Mas. Di sini belum tercakup di sini yang B. Iya, Oke, Pak. nanti saya list lagi, nggak apa-apa. Oke, makasih atas koreksinya. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya lanjut ke sedikit pengantar kuliah pertemuan pertama? Mas Ibnu, ada masukan Mas Ibnu? Ada aspirasi Ibnu? Jajan? Sementara belum, Pak. Oke, Mas Ibnu ada Mas Ibnu? Masih belum, Pak. Belum ya? Oke, nampaknya Anda belum begitu semangat pagi-pagi ini Ibnu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di pertemuan pertama, Anda mohon bisa masuk ke my class Anda masing-masing. Dan Anda coba sekarang mengklik yang pertama, yang bagian atas itu ya. Di pertemuan pertama ini adalah periode antara 14 hingga 20 Oktober 2020. Jadi setiap pertemuan sudah saya kasih rentang waktu, teman sekalian. Jadi Anda diberikan waktu untuk bisa mengakses atau mempelajari sesi ini dalam rentang waktu satu minggu. Ya. Nah, ini saya sudah upload ada 3 items di sini. Simpanan giro, ini materi yang kita akan bahas hari ini. Lalu yang kedua adalah ini ada video tentang giro untuk sekedar menambah pemahaman Anda. Lalu yang ketiga adalah kuis yang pertama. Nah, ini di sini ada restricted kalau Anda terlihat di sana. Jadi Anda hanya bisa mengakses materi ketika Anda sudah mengklik link jurnals yang ada. Ya, yang sudah saya sebutkan di sana. Lalu juga untuk yang kuis yang pertama hanya bisa Anda akses ketika Anda sudah membuka ya materi disiplinan giro. Begitu. Nah, ini prosedurnya seperti itu. Nah, tapi Anda insya Allah bisa karena Anda memiliki akses ke sana. Baik, kita mulai ya dari pertemuan pertama ya tentang demand deposit. Anda bisa sambil lalu membuka dari sana juga boleh filenya ya. Saya mungkin juga akan menampilkan di sini. Oke, saya akan share dulu sebentar materinya.
Baik, materi saya bentukkan dalam bentuk Word ya. Jadi kita coba akan baca, coba pantau bersama. Baik, di antara teman-teman semua sebelum saya mulai, ada yang pernah dengar atau ada yang pernah mengaplikasikan giro, teman sekalian? Ada yang pernah mengaplikasikan giro dalam konteks transaksi keuangan sejauh ini? Ada yang pernah? Belum, Pernah Pak. dengar mungkin ya? Sudah pernah dengar namun belum pernah aplikasi, saya kira. Iya, Pak. Pernah aplikasi. Baik. Jadi kalau dalam konteks perbankan, teman sekalian, memang giro ini sesuatu yang jarang dipraktekkan oleh kalangan umum. Jadi kalau kita bagi dalam kelas simpanan perbankan, itu ada 3 kelas. Yang pertama adalah giro, kedua tabungan, ketiga deposito. Jadi kalau seandainya giro ini biasanya banyak sekali dipakai oleh para pengusaha-pengusaha. Yang dia itu niatnya hanya sekedar numpang lewat uangnya. Dan jumlahnya biasanya besar. Jadi dengan alasan keamanan saja, giro itu. Kalau tabungan, inilah instrumen sapu jagat. Jadi semua orang pasti punya. Ya. Dan biasanya jumlahnya juga tidak seberapa. Karena intensinya tabungan ini adalah untuk diambil sewaktu-waktu, namun durasinya tidak terlalu cepat ya. Artinya masih ada tenggang waktu yang cukup lama. Deposito ini biasanya orang-orang sudah berlebih secara keuangan. Jadi dia sudah menyimpan uangnya itu di dalam instrumen deposito dengan kurun waktu tertentu biasanya. Minimal sebulan, maksimal setahun. Sehingga returnnya lebih besar ya. Karena semakin lama bank itu menahan uang dia. Ya. Oke, saya masuk sedikit ke dalam giro. Jadi giro ini teman sekalian, dalam konteks perbankan namanya demand deposit. Jadi simpanan yang ditarik atau yang diminta. Dalam konteks syariah namanya wadiah biasanya. Ya, jadi wadiah dalam bank syariah itu. Nah, di sini dalam konteks aplikasinya, giro ini adalah instrumen yang dilakukan untuk pembayaran ya, baik secara tunai maupun non tunai. Ya, jadi nanti saya sampaikan teknisnya bagaimana ya. Dan ketika seseorang meletakkan di instrumen giro, tetap dia mendapatkan namanya jasa atau bunga atau pengembalian atau returns ada. Dalam bank syariah namanya bonus ya. Nah, ini tergantung dari bank yang bersangkutan. Namun ini biasanya sangat kecil sekali teman sekalian. Kalau Anda perhatikan dalam konteks perbankan saat ini, suku bunga deposito itu lebih kurang 5% sekarang. Per tahun. Ya, per tahun. Nah, untuk tabungan sendiri itu sekarang kalau nggak salah 3% per tahun. Untuk yang giro sendiri itu mungkin di bawah 3%, jadi 2%. Jadi seandainya Mas Jajan punya uang 1 juta, maka